Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Jamah hati kami setiap anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, hari Jumat 25 November 2022, yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3, begini firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Gabe dongan manaon hapor suhon maho, songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu tidak seorang pun dari kita ya yang menginginkan mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Jikalau dimungkinkan kita mau menghindar dari penderitaan apapun, kita mau hidup tenang tanpa penderitaan. Namun Tuhan Yesus begitu jelas mengingatkan ya, para murid-murid kita, orang-orang percaya yang mau mengikut Dia, bahwa kita harus siap untuk memikul salib. Saudara-saudara, sebagai seorang percaya kita benar-benar dipersiapkan ya, untuk mau siap menerima berbagai penderitaan sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Yesus Kristus. Penderitaan kita itu digambarkan sebagai salib. Salib yang harus kita pikul. Salib itu juga telah lebih dulu dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberi keselamatan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam nats ini Rasul Paulus mengajak Timotius ya, anak rohaninya, teman sepelayanannya, untuk mau ikut menderita. Menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau Paulus mengajak Timotius untuk mau ikut menderita, itu dia sampaikan di tengah-tengah situasi hidupnya, keadaannya juga yang tengah mengalami penderitaan. Ia sedang di dalam penjara sebagai seorang tawanan. Bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tetapi karena ia mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan saat itu dia tengah
menantikan akhir hidupnya, di mana dia sudah dekat kepada hari kematiannya. Saudara-saudara sekalian, untuk mampu bertahan di dalam penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, kita diajak ya untuk belajar menjadi seperti seorang prajurit, seorang anggota tentara. Saudara-saudara sekalian, seorang prajurit itu bukanlah sebuah profesi yang mudah ya. Tidak mudah untuk menjadi seorang prajurit. Karena itu butuh sebuah ketahanan ya. Ketahanan fisik, ketahanan mental, sebuah keberanian. Karena proses untuk menjadi prajurit itu sangat-sangat berat. Untuk menjalani sebagai prajurit itu juga sangat berat, keras, sakit. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana kerasnya, bagaimana sakitnya para tentara itu ya dibentuk untuk menjadi seorang prajurit yang tangguh. Waktu itu saya pernah melayani di satu tempat yang dekat dengan pusat pelatihan para tentara. Saya melihat bagaimana mereka dilatih, yang mungkin bagi kebanyakan orang awam, apa yang mereka jalani itu seperti sebuah penyiksaan. Mereka dipaksa untuk menjalani latihan-latihan yang begitu keras, berat, menyakitkan. Bahkan di tengah-tengah latihan tersebut, kadang-kadang mereka juga harus menerima kemarahan, bahkan ditendang oleh pelatih mereka. Tetapi saudara-saudara sekalian, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak menyesal mengalami semua itu. Karena mereka memang sudah tahu sebelumnya. Mereka sudah siapkan diri sebelumnya. Ketika mereka menginginkan untuk menjadi seorang tentara. Mereka tahu apa yang harus mereka hadapi ketika mereka akan menjadi tentara. Dengan sebuah harapan di dalam diri mereka. Mereka akan menjadi tentara yang membanggakan. Dan mereka akan punya masa depan dengan menjadi seorang tentara. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita juga mau belajar seperti para prajurit, para tentara tersebut. Di mana kita memiliki sikap ya, yang penuh kesabaran, yang penuh dengan ketekunan, kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan yang kita alami di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara sekalian, kepastian akan pengharapan di dalam diri kita terhadap keselamatan, kehidupan kekal yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya, itu akan membuat kita memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapi setiap penderitaan, sekeras apapun, sehebat apapun di dalam hidup kita di dunia ini. Karena kita tahu pasti kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita itu jauh melebihi penderitaan sehebat apa, sesakit apapun yang dialami orang percaya di dalam perjalanan imannya di dunia ini. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian, jikalau kita adalah orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami banyak penderitaan sebagai salib yang harus kita pikul di dalam hidup kita, mari jangan pernah berputus asa. Mari jangan pernah mengingkari iman kita dan menyesal, berbalik. Tetapi teruslah setia, bertahan sampai pada akhir hidup kita.
Karena kesetiaan kita, ketekunan kita untuk menjalani semua itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberikan upah yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang mau bertekun di dalam perjalanan imannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah mengingatkan kami saat ini supaya kami belajar untuk setia, tekun menghadapi setiap penderitaan seperti apapun yang kami hadapi. Sehingga kami benar-benar memiliki mental seperti seorang prajurit yang tangguh. Kami boleh menjadi laskar Kristus. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemenangan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, di dalam kehidupan kami sebagai seorang percaya. Mampukan kami Tuhan. Jangan biarkan kami menghadapinya dengan kekuatan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam sepanjang hari ini kami boleh merasakan tangan Tuhan menolong kami melewati semua keadaan, bahkan kesulitan sebesar apapun. Sehingga kami benar-benar senantiasa di dalam sukacita dalam mengikut Engkau. Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian tetap penuh kesetiaan, ketekunan di dalam menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.